Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita datang kepada Dia dan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk membaca merenungkan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Sore hari ini, jikalau kami bersekutu lewat aplikasi Zoom, itu semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang terbesar buat kami jikalau kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, bahkan pelita bagi setiap jalan kami. Kami selalu berpegang pada firman-Mu, karena itulah yang menjadi kekuatan kami. Sertai kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki sesuatu apapun, tetapi kami yakin bahwa roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, yang memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam setiap hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kuasa Allah, Roh Kudus-Mu yang mengambil alih, dan biarlah Roh Kudus-Mu sebagai guru besar kami, yang akan mengajarkan kebenaran demi kebenaran, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam setiap hidup kami. Berkati aplikasi ini, persekutuan kami Tuhan. Roh-roh yang menghalangi signal yang jelek kami tolak dalam nama Yesus. Yang memakai akal pikiran manusia kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami boleh diberkati Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru dari firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami dan firman Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang mau diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua rindu supaya kita dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Sore hari ini saya ambil renungan kita, yaitu di dalam 2 Tawarik 20. Bapak Ibu bisa buka 2 Tawarik 20. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. 4 ayat kita baca bersama-sama. Lembaga Indonesia memberikan judul kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir pemerintahan Yosafat. Ayat pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Maunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ke Haseson Tamar, yakni El Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat terakhir, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota ke Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, situasi yang dialami oleh Raja Yosafat begitu menakutkan bagi dia. Dikatakan bahwa ada suatu laskar yang besar, yaitu Bani Amon, Bani Moab, dan Edom. Mereka akan menyerang kepada kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang Moab, orang-orang Amon ini dan Edom ini akan menyerang Yosafat, dan dia takut dan gentar. Dia merasa suatu ketakutan yang luar biasa. Dikatakan bahwa ada suatu laskar yang besar yang dihadapkan oleh kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Kita tahu bahwa seorang pahlawan seperti Raja Yosafat adalah orang yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, dia adalah orang yang
selalu menang atas setiap pertempuran. Ketika dia diperhadapkan dengan orang Palestina dan orang-orang Ethiopia, dia memiliki tentara yang kurang. Mereka memiliki 400.000 tentara dan lawan-lawannya 800.000, 2 kali lipat. Dan dia tidak pernah takut gentar. Tetapi kalau pasal ini kita melihat bagaimana Raja Yosafat mengalami suatu ketakutan yang luar biasa terhadap orang Amon dan Moab dan Edom. Mereka juga dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar." Yosafat punya ketakutan. Dan dia mengukur dirinya bahwa kami tidak mempunyai kekuatan yang besar untuk melawan laskar itu yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak dan Ibu, persoalan yang dihadapi oleh Yosafat hampir-hampir mirip yang dihadapi oleh dunia hari ini. Bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia menghadapi suatu yang namanya COVID dengan sangat takut. Kenapa sangat takut? Karena kita tidak bisa melihat. Dan ini adalah ditakuti oleh seluruh dunia, baik itu orang negara-negara adik kuasa, Amerika, Cina, semua. Karena itu kita juga menghadapi hal yang sama seperti Yosafat. Yosafat memiliki suatu ketakutan terhadap lawannya, yaitu laskar yang besar. Yosafat tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Yosafat tidak tahu bagaimana dia punya kemampuan untuk melakukan. Saat ini kita juga kadang berpikir apa yang kita harus lakukan. Sekarang kita harus stay at home, harus tinggal di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Kita juga banyak kekurangan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk kehidupan kita. Kita juga bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak kelihatan ini, yang bisa menyerang kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Yosafat dan juga kita hari ini. Kita menghadapi suatu peperangan yang tidak kelihatan. Ini adalah suatu hal yang tidak biasa kita melihat. Tetapi hari ini, pembacaan firman Tuhan atau hari ini, saya ambil judul bahwa tetap tegar di masa sukar. Yosafat adalah orang yang tegar di saat-saat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat-saat dia tidak mampu untuk melawan Nabi Amon, Nabi Moab, dan Edom. Dan di saat itulah dia memiliki suatu kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama yang dia lakukan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sini bahwa Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Bapak dan Ibu, apa yang kita putuskan hari ini ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan? Yosafat tegar di masa susah karena dia mengambil suatu keputusan yang tepat. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu mencari Tuhan. Hal yang pertama yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan masalah hari ini adalah bagaimana kita mencari Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, maka ada suatu paradigma atau mindset kita diubahkan Tuhan. Ada suatu paradigma atau pikiran-pikiran kita yang diubah oleh Tuhan. Sehingga pada saat kita takut, kita boleh datang kepada Dia. Dan firman Tuhan berkata, jangan kamu takut, Allah Immanuel menyertai kamu. Ketika Allah menyertai kita, maka ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Paradigma kita dirubah, pola pikir kita berubah, mindset kita dirubah. Maka sesuatu kita bisa melihat dengan hal-hal yang positif. Ketika kita lemah, kita katakan bersama dengan Tuhan, saya cakap melakukan perkara yang besar. Ketika kita mengalami suatu ketidakmampuan kita bisa mengatakan bahwa kita dikuatkan oleh Tuhan, bahwa roh yang di dalamku lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Ketika kita mengalami suatu masalah dan cobaan kita hadapi hari-hari ini,
kita bisa mendapat kekuatan dari Allah. Bahwa percobaan yang saya alami adalah percobaan yang biasa-biasa, yang tidak melampaui kekuatanku, dan Tuhan menolong saya. Itulah yang dilakukan oleh Yosafat, bahwa dia tegar di masa susah. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Mari kita mencari Tuhan, karena pada saat-saat hari ini kita punya kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk bagaimana mencari Dia. Karena suatu kelak nanti dia tidak dapat ditemui. Mari kita baca bersama-sama. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Dia. Mencari Tuhan, di mana pada saat kita cari Dia, Dia berkenan ditemui. Di dalam Yesaya 55 ayat 6. Saya akan membaca, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Berseluruh kepadanya selama Ia dekat. Tuhan sangat dekat kepada kita, yaitu firman Tuhan yang senantiasa kita baca. Itulah Tuhan yang selalu dekat, yaitu ada di mulut kita, di hati kita. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Dia ada dekat kita, maka dia bisa bersedia ditemui. Oleh sebab itu, kehidupan kita, persekutuan kita setiap sore, itulah cara yang benar di hadapan Tuhan. Kita bertindak tepat apa yang Tuhan katakan. Seperti Yosafat mengambil suatu keputusan, dikatakan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah suatu jawaban yang pasti ketika kami bingung hari-hari ini, ketika kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi Tuhan berbicara pada hari ini bahwa mari cari Dia. Kita berdoa, dan Dia dikatakan bahwa Dia mengambil suatu keputusan. Keputusan hari ini menentukan iman percaya kita ke depan. Keputusan yang kita ambil hari ini adalah menentukan masa depan kita. Apa yang kita putuskan hari ini, itulah yang kita akan alami hari-hari ke depan. Jikalau Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka dia ditolong oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat dia. Kalau kita bisa melihat bagaimana di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa pada saat-saat Tuhan menolong mereka. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika kita mencari Dia, maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Maka Dia yang mengambil alih. Di Alkitab katakan bahwa Yosafat, kamu berdiam saja. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang maju berperang melawan si iblis. Virus corona yang kita tidak lihat, yang menjadi ketakutan yang luar biasa buat manusia hari ini. Kita katakan bahwa Allah di pihakku, dan Dialah Allah yang hidup itu, yang maju berperang. Dan dikatakan kamu diam saja. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Ini hal yang tidak wajar. Seorang pertempuran atau seorang yang berperang, dia tidak bisa berdiri di tempat, tapi dia harus maju. Tetapi Tuhan katakan kamu maju, kamu tetap berdiri di tempat. Itu artinya ketika kita berdiri dalam kekuatan firman Tuhan, maka Tuhan yang mengambil alih. Tuhan yang mengambil kekuasaan, lalu Dia berperang. Pastikan hari ini kita berdiri teguh di atas firman Tuhan. Jangan pernah kita goyah dengan situasi apapun. Jangan kita goyah dengan keadaan, karena kita tidak pernah hidup dengan keadaan kita, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab katakan berdirilah teguh di atas firman Tuhan. Kita berdiri di atas kebenaran, maka Tuhan yang melawan musuh-musuh kita. Tuhan yang melawan segala benteng-benteng yang kita harus hadapi dengan tidak kelihatan itu. Dan Alkitab katakan luar biasa. Ketika dia diperhadapkan dengan mereka, maka Yosafat mengambil suatu keputusan, yaitu doa dan puasa. Dikatakan
di dalam ayatnya yang ke 21, ayatnya yang ke-17 dikatakan, ayat yang ketiga, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyuruhkan kepada Yehuda supaya berpuasa. Doa dan puasa itu adalah bagaimana kita bisa ketemu dengan Tuhan lewat doa dan puasa. Salah satu cara adalah bagaimana kita bisa mengusir setan adalah doa dan puasa. Di dalam Matius 17 dikatakan ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ada hal-hal yang kita harus pakai firman Tuhan seperti Yesus. Tetapi ada juga hal-hal atau tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, yaitu berdoa dan puasa. Sekali lagi Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Itu sebabnya Yosafat mengambil waktu untuk berpuasa berjemaah bersama-sama dengan bangsa Yehuda. Menganjurkan seluruh pasukannya, menganjurkan seluruh rakyatnya untuk mengambil doa dan puasa. Karena jenis ini tidak bisa dilawan hanya dengan memakai firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa dan puasa. Kalau saya renungkan bagaimana puasa, kami juga ini saat ini kami berpuasa. Ya, saya lakukan sejak kemarin. Ya, kami berdoa supaya kita bisa melakukan sampai berapa hari, apakah sampai 30 hari dan seterusnya. Tetapi kami mengambil suatu keputusan untuk menetapkan 21 hari seperti doa daripada Daniel. Daniel berdoa yang luar biasa. Karena Daniel juga diperhadapkan dengan tantangan dan masalah yang dahsyat yang luar biasa. Tetapi dia tetap tegar di masa sukar karena dia melakukan doa dan puasa. Doa dan puasa juga kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Kita kelola bersama dengan Tuhan lewat firman-Nya. Kita bagaimana kita berdoa dan puasa, bagaimana seluruh kehidupan ini dikendalikan. Baik bukan hanya makanan saja yang kita kendalikan, tetapi bagaimana dengan bicara kita. Kita mengendalikan semua apa yang kita harus ucapkan. Apakah itu kita bisa menjaga, makanya pemerintah WHO menganjurkan semua pakai masker supaya kita lambat untuk berkata-kata dan cepat untuk mendengarkan. Nah, itu adalah suatu sikap pengendalian diri kita juga. Bagaimana kita mensikapi tangan kita, pekerjaan kita, lewat perjalanan hidup kita. Kita semua seleksi. Apakah tangan-tangan yang memegang HP itu semua positif untuk orang lain, semua untuk memberkati orang lain? Itu juga adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hidup kita. Bagaimana kita melakukan pengendalian dalam hal perkataan, dalam hal tangan. Semuanya kita bisa kendalikan. Mari kita restorasi kehidupan kita dengan baik. Kita mereview kembali, menginstall kembali kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya bahwa lewat doa dan puasa kita boleh diangkat kembali. Bagaimana mereka bisa melakukan dua hal ini? Yosafat mencari Tuhan dan Tuhan menemui dia. Dia disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya bagaimana Yosafat disertai oleh Tuhan. Mereka ini bagaimana musuh-musuhnya, Bani Amon, Bani Moab, mereka saling membunuh. Mereka melakukan suatu kerusuhan yang luar biasa. Pasukan Yehuda tetap berdiri di atas firman Tuhan. Orang yang tetap tegar dalam masa suka, ketika dia tetap berdiri di atas firman Tuhan. Ketika dia mencari firman Tuhan, maka segala situasi tetap tegar. Sekalipun masalah ini susah, dia tetap tegar. Bangsa Yehuda mengalami suatu pemenangan. Yang tadinya takut menjadi kuat karena dia mencari Dia. Mari kita mencari Tuhan. Sekali lagi, mencari Tuhan lewat perenungan firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi suatu gaya hidup kita. Kita senantiasa bersekutu lewat som hari ini. Setiap sore kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka itulah cara-cara untuk mendapatkan Dia, untuk mencari Dia. Sampai kita masuk dalam suatu level yang lebih tinggi. Yaitu kita memiliki kehidupan, yaitu kehidupan ilahi.
Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dengan suatu DNA ilahi yang ada dalam hidup kita. Kita di dalam kehidupan seperti ini. Selain itu, Yosafat adalah bagaimana dia. Yang kedua tadi adalah bagaimana dia berpuasa. Dan yang ketiga dikatakan di dalam ayat yang ke-18, lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Ini adalah sikap seorang raja. Dia adalah pemimpin yang besar. Dia adalah pemimpin yang disertai Tuhan. Dikatakan dia berlutut dengan muka sampai ke tanah. Artinya dia merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari hari-hari ini kita belajar bagaimana merendahkan diri di hati Tuhan. Kita kadang-kadang sudah bilang, oh saya sudah rendah hati, sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang lewat peraturan-peraturan kita labrak juga. Pemerintah sudah katakan tidak boleh keluar, kita masih keluar. Harus pakai masker, harus stay di rumah saja. Tetapi kita tuh juga melakukan hal-hal. Itu adalah suatu pelanggaran, itu adalah suatu kesombongan, itu adalah suatu ketinggian hati. Itu adalah bagaimana kita bisa melawan. Pemerintah ingat baik-baik. Roma 13 sudah sangat jelas bahwa pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Kalau kita melawan pemerintah, bahkan kita melawan Tuhan juga. Semua apa yang disampaikan oleh pemerintah itu asalnya dari Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa supaya pemerintah diberikan hikmat akal budi supaya mengelola bangsa ini, mengelola kota kita, mengelola bangsa-bangsa, supaya kita lepas dari serangan si iblis tua ini. Yosafat seorang raja tapi mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu contoh yang kita bisa pegang. Mari kita merendahkan diri dengan cara kita diam, kita kontrol kehidupan kita. Kita kontrol bagaimana WA yang ada masuk, supaya kita seleksi betul apa yang benar, apa yang tidak benar. Mana yang hoak, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang bermanfaat buat orang lain. Mari kita kontrol semua, kita berlutut di hadapan Tuhan ketika kita mengambil sikap untuk taat kepada pemerintah. Supaya kita betul-betul bagaimana kita melihat Tuhan itu. Kita taat pada Tuhan ketika kita ikut pemerintah. Kita harus berhikmat. Kita harus memihak. Kita harus melihat bagaimana yang kita harus lakukan. Yosafat luar biasa. Luar biasa mengalami suatu kemenangan. Ayat yang terakhir yang mau sampaikan adalah ayat yang ke-23. Ketika Yosafat mencari Tuhan dan ketika Yosafat berdoa kepada Tuhan dengan puasa dan ketika dia merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan, sekalipun dia adalah seorang raja tetapi dia berlutut dan muka sampai ke tanah, adalah suatu kerendahan diri di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi di ayat yang ke-24 saya akhiri. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Sifer, hendak menumpaskan menggunakan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Sir, mereka saling membunuh. Jadi ini adalah mereka punya sikap di mana mereka saling membunuh sehingga tentara-tentara Yosafat berdiam diri saja. Saatnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mencari Dia lewat firman-firman Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa dan melakukan suatu puasa. Dan mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir yang dilakukan pasukan Yosafat adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Alkitab katakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Ketika kita memuji dan membesarkan namanya, maka Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga orang yang menyanyi bersukaria, ada suatu ketenangan dalam hidupnya, diberikan kekuatan yang ekstra ke dalam hidupnya, dan dia memperoleh sukacita dan sejahtera. Mereka menghadapkan pasukan Moab, lawan-lawannya yang ditakuti Yosafat tadi. Moab dan Nabi Moab dan Amon ini, mereka mati.
Mereka seketika itu, mereka menjadi bangkai. Disitulah cara Tuhan. Kita hanya datang kepada Dia. Mari kita hari-hari ini kita bersikap tangguh di hadapan Tuhan. Tetap tegar di masa susah. Ketika kita datang kepada Dia. Cari Dia selama Dia masih mau ditemui. Dan mari kita berdoa. Kalau bisa mengambil puasa. Karena di dalam puasa ada sesuatu kekuatan yang ekstra yang Tuhan berikan buat kita. Ketika mereka mengambil puasa seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dihadapkan dengan suatu masalah dan tangan. Dia melampaui semua kekuatan itu dengan cara doa yang juga merendahkan hidupnya di kaki Tuhan. Mari kita memuji Tuhan karena lewat puji-pujian kita Allah hadir dengan tengah kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Semoga kita menjadi berkat buat bangsa. Kita tinggal di rumah sudah menjadi berkat buat kita, buat seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host.